Here. The ball comes in and it's nicked inside the near post. And I think it's a Harry Souttar own. Semakin memanas, Bahrain kalahkan Australia, Jepang bantai Cina, yah, pertandingan di round ketiga sudah bergulir, di mana beberapa tim sudah melakukan pertandingan masing-masing di setiap grupnya, tak terkecuali di grup C, yang mana di grup ini sudah ada 4 tim yang berlaga, di mana laga pembuka mempertemukan timnas Australia dan Bahrain. Laga ini menjadi laga yang mengejutkan. Timnas Australia yang diunggulkan sebelumnya lantas berhasil dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 1-0. Setelah itu laga kedua mempertemukan Jepang dengan Cina. Pada laga ini Jepang memang sudah diunggulkan, dan benar saja pada pertandingan pertama Jepang langsung membantai Cina pada laga perdana dengan skor 7-0, dan hal ini membuat langkah Indonesia diprediksi akan semakin berat. Timnas Bahrain berhasil meraih poin penuh saat menghadapi Australia pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain secara dramatis meraih kemenangan atas tim tuan rumah 1-0 di Robina Stadium, Kamis tanggal 5 September tahun 2024 malam WIB. Pertandingan berjalan ketat sejak sepak mula. Australia mampu menguasai pertandingan, namun Bahrain mampu bertahan dengan solid. Socerus julukan timnas Australia memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi, Mayu Rian DKK gagal memanfaatkannya dengan baik. Skor kacamata menjadi hasil akhir babak pertama. Petaka bagi Australia terjadi di babak kedua saat striker mereka, Kusini Yengi di kartu merah wasit pada menit ke-77. Situasi ini berhasil dimanfaatkan Bahrain untuk mencuri kemenangan. Keunggulan jumlah pemain bisa dimanfaatkan Bahrain yang akhirnya bisa unggul lebih dulu pada menit ke-89. Bola yang diarahkan pemain Bahrain ke muka gawang justru mengenai bek tengah, Harry Souttar. Bola lantas bergerak liar dan mengecoh kiper Socerus, Mayu Rian yang tidak bisa mencegah bola masuk ke gawang. Di akhir pertandingan, Australia mempunyai peluang mencetak gol, namun sundulan Queiroz melenceng tipis dari gawang Bahrain. Skor 1-0 untuk kemenangan Bahrain menjadi hasil akhir laga ini. Australia yang menjadi salah satu tim unggulan tentu tak mau tersingkir dari babak ini. Socerus akan berusaha mati-matian meraih poin pada laga selanjutnya. Namun hasil yang didapatkan oleh timnas Australia berbeda dengan apa yang didapat oleh timnas Jepang, di mana timnas Jepang menang telak 7-0 atas China pada laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Saitama, Kamis tanggal 5 September tahun 2024 malam WIB. Pesta gol Jepang dimulai saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Kapten tim Wataru Endo sukses membobol gawang China yang mengubah skor jadi 1-0. Gol ini bermula dari umpan Takefusa Kubo yang disundul Endo untuk menggetarkan gawang China. Tekanan yang terus dilakukan Jepang baru berbuah gol kedua pada masa injury time babak pertama. Kali ini giliran sundulan Kaoru Mitoma yang menggetarkan gawang tim negeri tirai bambu. Pesta gol Jepang berlanjut pada awal babak kedua. Takumi Minamino mencetak 2 gol hanya dalam waktu 6 menit untuk mengubah skor jadi 4-0. Minamino mencetak gol pertamanya ke gawang China pada menit ke-52. 6 menit berselang, ia mencetak gol kedua lewat tembakan ke pojok kanan gawang lawan. Samurai Biru tidak lantas puas meski sudah unggul 4-0.
Hasilnya 2 gol tambahan mampu diciptakan. Tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil unggul 5-0 berkat gol yang dijaringkan Junya Ito pada menit ke-77. 3 menit jelang waktu normal babak kedua berakhir, Daizen Maeda sukses menggetarkan gawang China sekaligus mengubah skor jadi 6-0. Jepang bisa menambah 1 gol lagi pada masa injury time babak kedua. Kubo turut menempatkan namanya di papan skor dan skor menjadi 7-0 yang bertahan hingga babak kedua usai. Hasil ini membuat laga di grup C semakin memanas, dan hal ini membuat langkah Indonesia diprediksi akan semakin berat, di mana dilihat dari klasemen sementara timnas Jepang kini berada di puncak klasemen dengan raihan 3 poin, lalu di posisi kedua ada Bahrain dengan poin yang sama, dan untuk posisi 4 dan 3 masih ditempati oleh Indonesia dan Arab Saudi yang belum berlaga. Tentu ini akan membuat klasemen di grup C akan semakin sulit bagi timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia yang sempat menargetkan posisi keempat harus berjuang keras agar bisa mengalahkan lawan-lawan yang ada. Bahrain ternyata bukan lawan yang sembarangan, mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk bisa mengalahkan tim-tim besar di grup C. Kita juga harus hati-hati dengan timnas Bahrain, namun sebelum menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi timnas Arab Saudi. Laga ini memang bisa dikatakan laga yang cukup sulit bagi timnas Indonesia, karena Arab Saudi memiliki pemain-pemain yang berkualitas serta mereka memiliki pelatih yang kata Shin Tae-yong pelatih kelas dunia, namun bola itu bundar apapun bisa terjadi di sepak bola, yang pasti kita doakan saja semoga hasil terbaik bisa didapatkan oleh timnas Indonesia.